Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi mengenai liabilitas lancar. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menjelaskan kewajiban lancar dan mengidentifikasi jenis-jenis utama kewajiban lancar. Yang kedua, mendeskripsikan akuntansi untuk wesel bayar. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk kewajiban lancar lainnya. Yang keempat, menjelaskan mengapa obligasi diterbitkan dan mengidentifikasi jenis-jenis obligasi. Yang kelima, menyiapkan jurnal untuk penerbitan obligasi dan beban bunga. Yang keenam, mendeskripsikan jurnal saat obligasi dilunasi atau ditebus kembali. Yang ketujuh, mendeskripsikan akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. Yang kedelapan, mengidentifikasi metode penyajian dan analisis kewajiban tidak lancar. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar yaitu wesel bayar, hutang pajak penjualan, pendapatan yang masih harus diterima, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, penyajian dan analisis laporan. Sementara kewajiban tidak lancar yaitu dasar-dasar obligasi, akuntansi untuk penerbitan obligasi, akuntansi untuk penarikan obligasi, akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang, dan yang terakhir yaitu penyajian dan analisis laporan. Karakteristik kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang biasanya dibayar dengan menggunakan aset lancar dan memiliki jatuh tempo yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Contoh, utang usaha atau utang dagang, wesel bayar, sewa diterima di muka, utang gaji, bagian dari utang jangka panjang yang jatuh temponya sekarang. Kewajiban lancar adalah kewajiban dengan dua karakteristik berikut. Yang pertama, perusahaan memperkirakan untuk membayar hutang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lain. Yang kedua, perusahaan akan membayar hutang dalam periode 1 tahun atau siklus operasional mana yang lebih lama. Kewajiban lancar meliputi wesel bayar, hutang usaha, pendapatan yang diterima di muka, dan kewajiban akrual lain seperti hutang pajak, hutang gaji, dan hutang bunga. Wesel bayar, janji membayar tertulis, mensyaratkan peminjam untuk membayar bunga, diterbitkan dalam berbagai periode. Contoh soal yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Februari 2012, PT Batu Permata meminjam dana sebesar 100 juta rupiah pada Bank DKI untuk wesel 5 bulan 15%. Yang A, jurnal pada 1 Februari 2012. Kas berada di debit, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Wesel bayar berada di kredit, yaitu sebesar 100 juta rupiah. B, jurnal penyesuaian pada 31 Juli. 100 juta rupiah dikalikan 15% dikali 5/12. 5/12 didapat dari 5 bulan, yaitu sesuai dengan soal, dan 12 didapat dari 1 tahun, yaitu terdapat 12 bulan. Jadi hasil dari 100 juta rupiah dikalikan 15% dikalikan 5/12 sama dengan 5 juta rupiah. Beban bunga berada di debit, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Hutang bunga berada di kredit, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Contoh soal yang kedua, yaitu pada tanggal 1 Februari 2012, PT Batu Permata meminjam dana sebesar 100 juta rupiah pada Bank DKI untuk wesel 5 bulan 15%. Yang A, jurnal saat jatuh tempo 1 Agustus 2012. Wesel bayar berada di debit, yaitu sebesar 100 juta rupiah
hutang bunga berada di debit yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kas berada di kredit yaitu sebesar 105 juta rupiah. Hutang pajak penjualan. Pajak penjualan dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan dari harga jual. Dapat dinyatakan terpisah atau termasuk dalam faktur total. Retailer mengumpulkan pajak dari pelanggan. Retailer menyerahkan pengumpulan kepada pemerintah sebagai pendapatan. Contoh soal yang pertama yaitu pada tanggal 25 Februari 2012, pembacaan register kas Indo Grocery menunjukkan penjualan sebesar 8 juta rupiah dan pajak penjualan sebesar 500.000 rupiah. Tarif pajak penjualan yaitu 5%. Ayat jurnalnya adalah kas di debit yaitu sebesar 8.500.000 rupiah. Penjualan berada di kredit yaitu 8 juta rupiah dan hutang pajak penjualan berada di kredit sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima di muka. Apakah ada yang tahu apa itu pendapatan yang diterima di muka? Ya, jadi pendapatan yang diterima di muka yaitu pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasa. Pertama, perusahaan mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar atau pendapatan diterima di muka. Yang kedua, saat perusahaan memperoleh pendapatan, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Jenis usaha pendapatan yang diterima di muka adalah yang pertama yaitu penerbangan, kedua penerbitan majalah, ketiga hotel, dan yang keempat perusahaan asuransi. Selanjutnya, hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Bagian dari hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan. Lalu, tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Pendapatan diterima di muka berdasarkan jenis usaha dan nama akun. Nama akun ada dua, yaitu pendapatan diterima di muka dan pendapatan yang diterima. Yang pertama, jenis usaha penerbangan. Jenis usaha penerbangan, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan tiket penumpang diterima di muka. Sementara pendapatan yang diterima, yaitu pendapatan tiket penumpang. Jenis usaha yang kedua yaitu penerbitan majalah. Pendapatan diterima di mukanya yaitu pendapatan langganan diterima di muka, sementara pendapatan yang diterima yaitu pendapatan langganan. Jenis usaha yang ketiga yaitu hotel. Pendapatan diterima di mukanya yaitu pendapatan sewa diterima di muka. Sementara pendapatan yang diterima yaitu pendapatan sewa. Yang terakhir, jenis usaha perusahaan asuransi. Pendapatan diterima di mukanya yaitu pendapatan premi diterima di muka. Sementara pendapatan yang diterima yaitu pendapatan premi. Selanjutnya, penyajian dan analisis laporan. Likuiditas merujuk pada kemampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas tak terduga. Ilustrasinya yaitu current asset kurangi current liability sama dengan working capital. Selanjutnya, rasio lancar atau current ratio mengizinkan kita untuk membandingkan likuiditas perusahaan dalam ukuran yang berbeda
dan pada satu perusahaan dalam waktu yang berbeda. Ilustrasinya yaitu current asset dibagi current liability sama dengan current asset. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.